Disclaimer, seluruh gambar dalam video ini hanyalah ilustrasi dan pemanis semata. Tidak ada niat untuk menggambarkan wujud asli para tokoh. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, mari kita menyelami kisah Nabi Khidir alaihissalam, sahabat teladan live yang dirahmati Allah, semoga selalu dalam lindungannya. Mari awali kisah penuh hikmah ini dengan niat mencari ilmu dan meneladani para nabi pilihan Allah. Sebelum kita masuk ke kisah Nabi Khidir alaihissalam, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel Teladan Live. Dengan begitu, semangat dakwah dan kisah penuh hikmah ini bisa terus mengalir dan bermanfaat. Kisah Nabi Khidir alaihissalam adalah salah satu kisah yang penuh misteri. Namanya jarang disebut dalam Al-Quran, tetapi Allah mengabadikan pertemuannya dengan Nabi Musa alaihissalam di dalam surah Al-Kahfi, mengandung pelajaran yang mendalam. Nabi Khidir alaihissalam dikenal sebagai seorang hamba Allah yang diberikan rahmat dan ilmu laduni. Ilmu laduni adalah ilmu langsung dari Allah, bukan dari belajar biasa, melainkan ilham dan hikmah yang mengalir ke dalam hati. Allah berkehendak mempertemukan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir agar Musa memahami bahwa ilmu Allah tidak terbatas. Sebab sebesar apapun pengetahuan seorang nabi, di atasnya masih ada ilmu Allah yang tak terjangkau. Kisah ini dimulai ketika Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh seorang pengikutnya, "Siapakah manusia paling berilmu?" Musa menjawab dirinya, sebab ia adalah seorang nabi. Namun Allah menegur Musa agar ia lebih tawadhu dalam ilmu. Allah lalu mewahyukan kepada Musa bahwa ada seorang hamba Allah yang diberi ilmu khusus yang tidak Musa miliki. Musa diperintahkan untuk menemuinya dan disitulah awal perjalanan penuh hikmah ini dimulai. Nabi Musa pun merasa penasaran. Ia ingin berguru kepada hamba Allah tersebut. Musa ingin belajar meski ia seorang nabi. Inilah bukti kerendahan hati seorang utusan Allah yang masih haus akan ilmu. Allah memberi tanda kepada Musa, yaitu ketika ia membawa ikan bersama pelayannya. Di tempat ikan itu hilang, disitulah Musa akan bertemu dengan seorang hamba saleh yang penuh misteri, Nabi Khidir alaihissalam. Maka berangkatlah Musa bersama seorang murid sekaligus pelayannya, bernama Yusha bin Nun. Mereka berjalan jauh, membawa bekal ikan sebagai tanda, melintasi perjalanan panjang menuju pertemuan dua lautan. Mereka berjalan siang dan malam, menempuh perjalanan berat. Musa tidak mengeluh, karena ia sadar, menuntut ilmu membutuhkan pengorbanan. Bahkan seorang nabi pun harus menempuh lelah demi sebuah hikmah. Ketika sampai di sebuah batu besar untuk beristirahat, ikan yang mereka bawa tiba-tiba hidup kembali dan melompat ke laut. Namun Yusha terlupa menceritakan hal itu kepada Musa, hingga mereka melanjutkan perjalanan. Setelah menempuh perjalanan panjang lagi, Musa merasa lelah dan lapar. Musa pun meminta makanan kepada Yusha. Saat itulah Yusha teringat ikan yang telah meloncat ke laut di tempat mereka beristirahat. Maka Yusha berkata, "Tahukah engkau, wahai Musa, ketika kita beristirahat di batu besar itu, ikan kita meloncat ke laut, dan aku lupa memberitahumu. Itu adalah tanda yang Allah berikan kepada kita." Mendengar hal itu, Musa berkata dengan gembira, "Itulah tempat yang kita cari." Mereka pun segera kembali menelusuri jejak menuju tempat ikan itu meloncat, sebab disitulah mereka akan bertemu Nabi Khidir. Maka sampailah Musa dan Yusha di sebuah pertemuan dua lautan. Di sana mereka melihat seorang hamba Allah yang asing, namun wajahnya penuh wibawa, sorot matanya dalam, dan hatinya dipenuhi cahaya iman. Dialah Nabi Khidir alaihissalam, sosok yang oleh Allah diberi ilmu khusus. Ia duduk dengan tenang, seolah dunia tidak bisa mengusik ketentraman hatinya. Musa pun mendekat dengan penuh hormat, ingin belajar darinya. Musa mengucap salam dengan penuh kerendahan hati. Khidir menjawab salamnya dengan sejuk. Musa lalu berkata, "Aku datang kepadamu untuk berguru, agar aku dapat mengambil hikmah dari ilmu yang Allah berikan padamu." Khidir menatap Musa dengan tajam namun lembut. Ia berkata,
Sesungguhnya engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku, sebab engkau akan melihat hal-hal yang di luar nalar, dan kau akan sulit menahan diri. Musa berkata dengan tulus, Insya Allah, engkau akan mendapati aku sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Musa menunjukkan kerendahan hatinya, meski ia adalah seorang Rasul ulul azmi. Khidir berkata lagi, jika engkau ingin mengikutiku, maka janganlah engkau bertanya apapun, sampai aku sendiri yang menjelaskannya kepadamu. Musa pun menerima syarat itu dengan ikhlas dan penuh tekad. Dengan demikian, dimulailah perjalanan agung antara Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Perjalanan yang akan penuh dengan ujian kesabaran, pelajaran iman, dan hikmah yang abadi untuk seluruh umat manusia. Sahabat Teladan Live, kisah Musa dan Khidir mengajarkan bahwa menuntut ilmu harus dengan adab. Murid harus bersabar, ikhlas, dan tawadu kepada gurunya. Tanpa itu, ilmu tak akan masuk ke dalam hati. Musa, seorang nabi besar, tidak gengsi untuk berguru kepada hamba Allah yang lain. Ini bukti bahwa ilmu Allah amat luas. Siapapun harus selalu belajar, tidak merasa cukup, dan selalu tawadu. Perjalanan Musa dan Khidir akan membawa kita menyaksikan 3 peristiwa yang mengejutkan. Dari luar tampak seperti keburukan, namun sejatinya ada kebaikan besar di baliknya. Hikmah Allah tersembunyi di sana. Sebelum kita melanjutkan kisah, renungkanlah sejenak. Betapa kita sering terburu-buru menilai sesuatu buruk, padahal bisa jadi di baliknya ada rahmat Allah yang besar. Inilah salah satu pelajaran utama kisah ini. Musa bersiap, hatinya penuh semangat. Ia yakin Allah mengizinkannya belajar sesuatu yang agung. Ia ingin sabar, meski ia tahu perjalanan bersama Khidir tidak akan mudah. Tapi demi ilmu, ia rela menempuhnya. Khidir pun bangkit, berjalan dengan langkah tenang. Musa mengikuti di belakangnya. Dari sinilah dimulai kisah penuh hikmah, kisah yang diabadikan dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran sepanjang masa. Kisah ini akan membuka mata kita, bahwa dunia tidak selalu seperti yang tampak. Allah mengatur dengan penuh rahmat, meski terkadang sulit dipahami, dan hanya orang sabar yang akan merasakan manisnya hikmah. Sahabat Teladan Live, mari terus ikuti perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar kisah-kisah penuh makna ini bisa terus hadir menemani hari-hari kita. Mereka berjalan menyusuri pantai. Angin laut berhembus lembut, ombak berkejaran di bibir pantai. Musa melangkah dengan semangat, Khidir berjalan dengan tenang. 2 insan pilihan Allah memulai perjalanan penuh rahasia. Tak lama, mereka melihat sekelompok nelayan miskin dengan perahu sederhana. Nelayan itu menyambut Musa dan Khidir dengan ramah, tanpa meminta imbalan. Mereka mengizinkan keduanya menumpang di perahu kecil mereka. Para nelayan itu bekerja keras. Mereka mengayuh dayung, menebar jala, berharap mendapat ikan sebagai rezeki hari itu. Musa memandang mereka dengan rasa hormat. Khidir menatap dengan sorot mata penuh makna. Di tengah perjalanan, ketika perahu melaju di atas ombak, tiba-tiba Khidir melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia mengambil papan perahu, lalu melubanginya. Air laut pun mulai masuk perlahan ke dalam perahu itu. Musa terperanjat. Ia melihat para nelayan miskin yang begitu baik hati, memberi tumpangan tanpa imbalan. Tapi justru perahu mereka dilubangi oleh Khidir. Hatinya resah, tak sanggup menahan kegelisahan. Maka Musa pun bersuara, "Mengapa engkau melubangi perahu mereka? Apakah engkau hendak menenggelamkan mereka? Sungguh engkau telah melakukan perbuatan yang besar dosanya." Musa lupa akan janji untuk bersabar. Khidir menoleh kepada Musa dengan tenang. Ia berkata singkat, "Bukankah aku telah katakan bahwa engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku?" Ucapan itu menancap dalam hati Musa, membuatnya tersadar kembali. Musa merasa menyesal. Ia berkata dengan rendah hati, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku. Janganlah engkau bebani aku dengan sesuatu yang sulit bagiku." Musa berusaha menahan diri kembali. Khidir tidak menegur lebih jauh.
Ia hanya diam, membiarkan perahu tetap berjalan. Musa pun terdiam, berusaha menenangkan hatinya. Ia tahu perjalanan ini akan penuh ujian kesabaran dan ketundukan. Sahabat Teladan Live, mari kita berhenti sejenak merenung. Betapa sulitnya menahan diri untuk tidak berkomentar saat melihat sesuatu yang tampak salah. Padahal bisa jadi ada rahasia Allah yang belum kita pahami. Nelayan itu tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya melanjutkan perjalanan. Musa duduk termenung, sementara Khidir menatap laut lepas. Diam-diam Khidir tahu, tindakannya adalah rahmat, bukan keburukan. Perahu itu akhirnya merapat ke daratan. Musa dan Khidir turun, meninggalkan nelayan miskin itu. Musa masih menyimpan rasa heran. Namun, ia mencoba menenangkan diri, agar tidak tergesa-gesa menilai. Khidir melangkah dengan wibawa. Musa mengikuti dengan hati penuh pertanyaan. Mengapa seorang hamba Allah melakukan hal yang tampak buruk? Namun, ia berusaha menahan diri, sesuai janjinya. Peristiwa pertama ini menjadi pelajaran besar. Tidak semua yang tampak buruk itu buruk, tidak semua yang tampak merugikan adalah kerugian. Bisa jadi Allah menyelamatkan kita dengan cara yang tak kita pahami. Musa berjalan dengan perasaan campur aduk. Ia ingin tahu tetapi harus sabar. Khidir berjalan tanpa menjelaskan, sebab waktunya belum tiba. Inilah latihan kesabaran sejati bagi Musa dan juga bagi kita semua. Sahabat Teladan Live, mari kita jadikan peristiwa perahu ini sebagai cermin hidup. Kadang Allah menahan rezeki kita atau merusakkan sesuatu yang kita cintai, agar kita selamat dari keburukan yang lebih besar. Kisah ini baru awal. Masih ada 2 peristiwa lain yang akan membuat Musa lebih terkejut, namun semua itu kelak akan terbuka hikmahnya. Maka ikutilah kisah ini dengan hati yang sabar dan lapang dada. Musa dan Khidir pun melanjutkan perjalanan mereka. Jalan yang panjang, penuh hikmah, akan segera membawa mereka kepada ujian berikutnya yang lebih mengejutkan dan lebih sulit dipahami. Musa dan Khidir melanjutkan perjalanan. Matahari mulai condong ke barat. Mereka berjalan melewati padang yang luas, lalu memasuki sebuah desa kecil. Desa itu tampak tenang dengan anak-anak bermain di jalanan. Anak-anak itu tertawa riang. Mereka berlarian tanpa beban. Musa tersenyum melihat keceriaan mereka. Hatinya ikut bahagia. Namun Khidir menatap mereka dengan pandangan dalam, seakan melihat sesuatu yang tak terlihat. Di antara anak-anak itu ada seorang bocah tampan. Wajahnya berseri, tubuhnya sehat. Ia berlari mendekat. Musa mengira Khidir akan tersenyum padanya. Namun yang terjadi justru membuat Musa sangat terkejut. Tiba-tiba Khidir mendekati anak itu. Dengan tenang, ia melakukan sesuatu yang di luar dugaan. Ia mengambil nyawa bocah itu seketika, hingga anak itu terjatuh, tak bernyawa. Musa pun terperanjat dengan rasa ngeri. Musa berseru keras, "Mengapa engkau membunuh jiwa yang suci, yang tidak berdosa? Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang mungkar dan sangat besar dosanya." Musa benar-benar tidak mampu menahan diri. Khidir menatap Musa dengan wajah teduh. Ia berkata, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku?" Kata-kata itu menusuk, mengingatkan Musa pada janjinya. Musa merasa amat berat. Bagaimana mungkin seorang anak yang polos harus dibunuh? Hatinya memberontak, akalnya menolak. Namun ia sadar, ia sudah melanggar janji lagi. Ia pun menunduk penuh penyesalan. Musa berkata dengan lirih, "Jika setelah ini aku bertanya kepadamu lagi, maka janganlah engkau izinkan aku menyertaimu. Sungguh engkau telah cukup memberi maaf kepadaku." Musa pasrah dengan syarat itu. Khidir tidak memperpanjang ucapan. Ia diam, seakan tidak terjadi apa-apa. Musa pun terdiam, meski hatinya penuh tanda tanya. Perjalanan mereka masih harus dilanjutkan, meski hati Musa resah tak terkira. Sahabat Teladan Live, mari kita berhenti sejenak. Bukankah seringkali kita melihat sesuatu yang tampak kejam, lalu kita marah kepada takdir Allah? Padahal bisa jadi di balik itu ada rahmat besar yang tersembunyi. Kematian seorang anak kecil ini memang mengejutkan. Tapi ingatlah, Allah tidak menzalimi hambanya.
Kadang Allah ambil sesuatu agar menggantinya dengan yang lebih baik. Inilah rahasia yang akan terbuka nanti. Musa berjalan dengan langkah berat. Bayangan wajah anak kecil itu masih ada dalam pikirannya. Namun Khidir tetap melangkah dengan tenang, seolah tahu persis hikmah besar yang sedang Allah rencanakan. Dalam perjalanan itu, Musa belajar bahwa sabar bukan hanya menahan marah, tetapi juga menahan diri dari menilai sebelum tahu kebenaran. Ini adalah ujian iman yang sulit dilalui tanpa ketundukan pada Allah. Khidir tetap diam. Musa pun menahan diri. Hatinya masih bergolak, tetapi ia sadar bahwa perjalanan ini belum selesai. Ia hanya bisa menunggu hingga tiba waktunya Khidir menjelaskan semua rahasia perbuatannya. Peristiwa anak kecil ini adalah ujian kesabaran yang sangat berat. Namun kelak Musa akan tahu bahwa Allah Maha Adil. Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali menggantinya dengan rahmat yang lebih besar. Sahabat Teladan Life, mari kita jadikan peristiwa ini sebagai pelajaran. Jika suatu hari kita kehilangan orang tercinta, yakinlah bahwa Allah punya rencana. Meski pahit di awal, akhirnya pasti ada hikmah yang indah. Maka perjalanan Musa dan Khidir terus berlanjut. Masih ada satu peristiwa lagi yang akan membuka mata kita tentang betapa luasnya ilmu Allah. Peristiwa itu kelak menjadi kunci penjelasan seluruh kejadian. Musa dan Khidir terus berjalan hingga mereka tiba di sebuah perkampungan. Perut mereka mulai lapar, tenaga pun melemah. Maka mereka pun meminta makanan kepada penduduk desa itu dengan penuh sopan. Namun penduduk desa itu sangat kikir. Mereka menolak memberi makan. Bahkan tidak mau menjamu kedua tamu mulia itu. Musa merasa heran. Bagaimana mungkin ada orang begitu pelit pada sesama musafir? Ketika melintasi desa itu, mereka melihat sebuah tembok tua. Tembok itu miring, hampir roboh. Jika tidak segera diperbaiki, maka akan runtuh dan menimpa orang yang melewatinya. Musa hanya memandang tanpa rencana. Namun Khidir tiba-tiba maju. Ia mengangkat batu, menata kembali susunan tembok, memperkuat pondasinya. Dengan sabar, ia memperbaikinya hingga tembok itu kembali tegak dan berdiri kokoh seperti semula. Musa semakin heran. Mereka kelaparan, tidak diberi jamuan, bahkan diperlakukan kasar. Tapi Khidir malah bersusah payah memperbaiki tembok untuk orang-orang kikir itu. Akalnya benar-benar tidak bisa menerima. Maka Musa berkata, "Jika engkau mau, sebenarnya engkau bisa meminta upah dari mereka untuk pekerjaan itu." Ucapannya lirih, namun jelas. Ia merasa tidak salah, sebab itu tampak logis baginya. Khidir menoleh kepada Musa dengan tenang. Wajahnya penuh ketegasan. Ia berkata, "Inilah saatnya kita berpisah. Aku akan memberitahumu makna dari apa yang tidak mampu engkau sabari." Kalimat itu menutup perjalanan. Musa terdiam. Ia sadar telah melanggar syarat yang terakhir, namun hatinya juga penasaran. Ia ingin tahu jawaban dari semua peristiwa yang telah dilihatnya. Maka ia menunduk, siap mendengarkan penjelasan Khidir. Sahabat Teladan Live, 3 peristiwa telah kita saksikan bersama. Semua tampak mengherankan, bahkan menyakitkan hati. Namun sebentar lagi kita akan mengetahui bahwa di balik semua itu ada rahmat besar dari Allah. Khidir bersiap menjelaskan rahasia agung itu. Musa pun mendengarkan dengan penuh kesungguhan. Inilah momen yang akan membuka tabir hikmah Allah, yang selama ini tersembunyi di balik kejadian-kejadian itu. Khidir memandang Musa dengan tatapan teduh. Ia berkata, "Akan kuceritakan kepadamu rahasia dari apa yang tidak sanggup engkau sabari. Sesungguhnya semua yang aku lakukan adalah dengan izin Allah, bukan hawa nafsu." Khidir melanjutkan, "Adapun perahu yang aku lubangi, itu milik nelayan miskin. Mereka mencari nafkah dengan perahu itu. Di depan ada raja zalim yang merampas setiap perahu bagus. Maka aku rusakkan sedikit agar selamat." Musa mendengarkan dengan penuh takjub. Ternyata apa yang tampak seperti kejahatan justru menyelamatkan para nelayan dari kehilangan. Allah menyelamatkan hambanya dengan cara yang tidak disangka-sangka. Khidir kemudian berkata, "Adapun anak kecil yang aku bunuh, orang tuanya adalah orang saleh.
Anak itu jika hidup akan membebani mereka dengan kekafiran, maka Allah ganti dengan anak yang lebih suci dan penyayang. Musa terdiam, hatinya bergetar. Ternyata apa yang tampak sebagai kezaliman justru rahmat besar. Allah tidak pernah menzalimi hambanya, bahkan mengganti dengan sesuatu yang lebih indah dan penuh berkah. Khidir melanjutkan lagi, "Adapun tembok yang aku tegakkan, itu milik 2 anak yatim di desa itu. Di bawahnya tersimpan harta peninggalan ayah mereka yang saleh. Allah ingin harta itu terjaga hingga mereka dewasa." Musa tertegun mendengar semua penjelasan itu. Kini hatinya mulai memahami bahwa ilmu Allah meliputi segalanya. Apa yang tampak buruk bisa jadi rahmat, apa yang tampak rugi bisa jadi keuntungan besar. Khidir menutup ucapannya, "Itulah penjelasan dari apa yang engkau tidak sanggup bersabar atasnya." Musa hanya bisa terdiam, penuh rasa hormat. Ia sadar, kesabarannya memang belum sampai pada derajat itu. Sahabat teladan life, inilah hikmah besar dari kisah Musa dan Khidir. Allah mengajarkan kepada kita agar jangan terburu-buru menilai. Di balik setiap peristiwa, ada rahasia dan kasih sayang Allah yang mendalam. Betapa sering kita merasa kecewa ketika kehilangan sesuatu. Padahal bisa jadi Allah sedang menyelamatkan kita dari musibah yang lebih besar. Seperti nelayan yang diselamatkan dari raja zalim lewat perahu rusak. Betapa sering kita menangis saat kehilangan orang tercinta. Padahal bisa jadi Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, seperti anak kecil yang diambil Allah, lalu diganti dengan anak yang lebih saleh. Betapa sering kita kecewa karena orang bersikap kasar pada kita. Padahal bisa jadi Allah tetap menyimpan rezeki untuk kita, sebagaimana harta anak yatim yang Allah jaga lewat tembok yang diperbaiki Khidir. Pelajaran terpenting dari kisah ini adalah kesabaran. Sabar bukan berarti diam tanpa perasaan, melainkan menerima bahwa Allah Maha Tahu, sementara kita hanya tahu sedikit. Kesabaran adalah kunci memahami takdir. Ilmu Allah begitu luas. Bahkan seorang nabi ulul azmi seperti Musa pun harus belajar dari Khidir. Maka kita pun harus rendah hati. Jangan merasa paling tahu, sebab di atas langit selalu ada langit. Sahabat teladan life, mari kita jadikan kisah ini sebagai penguat hati. Jika hidup terasa berat, ingatlah bahwa Allah sedang menyiapkan hikmah indah. Jangan berburuk sangka, sebab Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Akhir kisah Musa dan Khidir ini adalah cermin bagi kita. Jangan cepat menilai, jangan tergesa dalam marah. Bersabarlah, bertawakallah, karena Allah selalu punya rencana yang lebih indah dari bayangan kita. Semoga kisah ini menambah iman kita, membuat kita lebih sabar dan lebih tawadu dalam mencari ilmu. Jadikanlah hidup ini perjalanan menuju Allah dengan penuh keyakinan dan ketundukan hati. Sahabat teladan life, terima kasih sudah menyimak kisah penuh hikmah ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar dakwah kisah Islami terus mengalir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.